Alhamdulillah, makasih banyak Bu Nyonik dan Bu Senatang udah berbagi pengalaman. Nah, ini kan enak kalau cerita-cerita pengalaman ini seru. Inilah ilmu ilmu mahal ya, ilmu hidup nih ya. Jadi untuk Bu Nyonik, kenapa kalau diberi, dibaiki, kita didekati, kita diterima. Tapi kalau kita nggak memberi, dimusuhi, ya kan? Kebanyakan kebanyakan kita mengikuti kemauan mereka, memberi karena takut tidak diakui sebagai keluarga. Karena kita sudah menjadi Tuhan KW, ya kan? Kalau stop pemberianku, stop bantuanku, nanti aku nggak dianggap keluarga. Nah, kemelekatan itulah yang membuat kita tersiksa. Padahal namanya tentang hidup ini sebenarnya kan nafsi-nafsi. Kitalah yang menentukan jalan hidup kita sendiri. Dan bukan berarti kesusahan orang lain harus kita yang tanggung, kita yang bebani. Cuman kan di situ ada beban moral juga. Kalau kita nggak bisa tolong, kita nggak bisa bantu, kan nggak enak. Ternyata kita tersiksanya di situ karena ingin diakui. Jadi kalau udah baik sama orang tapi nggak enak juga, ya udah stop. Berarti perbuatan baikmu ada yang salah. Ya, seperti yang Bang Andi bilang, kalau buat baik harus happy, buat baik harus bahagia. Nggak boleh kita buat baik itu jadi menderita, jadi tersiksa, ya kan? Jadi nafsi-nafsi aja lah, jangan merasa jadi beban. Habis itu yang kedua untuk Bu Senatang. Nah, ini keren ini Bu Senatang nih. Ini realita ini, macam film Indosiar. Ya disinilah kita harus ibaratnya sayang kepada anak itu jangan sampai memanjakan anak. Sayang kepada anak jangan sampai membuat anak melunjak. Ya. Dan bab mengenai harta benda, mengenai warisan itu lebih baik diomongin dari jauh-jauh hari. Diomongin jauh-jauh hari itu gimana Bang? Kita harus tegas sebagai orang tua. Tegasnya gini, jangan mendidik anak kita menjadi mental pewaris. Tapilah didiklah anak kita menjadi mental perintis. Ya, macam ayah saya dulu lah. Ayah saya dulu bilangnya apa? Ini anak ayam 4 katanya. Kalian yang laki 2, yang perempuan 2. Kalau anak laki mau nikah, cari duit kalian banyak-banyak. Uang sendiri kalian nikah. Gak ada 1% pun ayah tanggung nikah kalian. Tapi kalau anak perempuan, baru itu tanggung jawab ayah. Ya kan? Jadi kami dari kecil tuh udah didoktrin begitu. Sehingga kami yang para laki-laki ini lebih berjuang, lebih merintis, lebih apa lagi. Istilahnya tidak ada iming-iming mengharap dari orang tua. Akhirnya ayah saya jatuh sakit, stroke, pikun, gak sadarkan diri. Dan ketika adikku yang perempuan meninggal, adikku yang perempuan mau menikah, langsung ku ejek ayahku yang lagi di kursi roda itu. Ya, tanggung jawab ayah. Kemarin ayah bilang yang laki uang sendiri. Nah, ini adik kita mau nikah nih ya. Ayah tanggung jawab ayah itu, ku gituin lah kan. Tapi ayahku udah pikun, nggak sadar dia kan. Nah, kamilah yang abang-abangnya bantu ya kan. Jadi kalau bisa, sesayang-sayang apapun kita dengan anak, jangan kalian manjakan anak dengan harta. Didik juga agama, didik juga ilmu, didik juga mentalnya ya. Tugas kita sebagai orang tua membesarkannya, mensupportnya, menyekolahkannya sampai dia balik.
Nah, ketika dia sudah balik, dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya. Kita hanya mengarahkan aja. Ya, kalau bisa jangan sampai anak itu berharap warisan. Bilang aja, bapak bakal tua. Itu semua harta benda yang bapak miliki itu tidak ada dari kakekmu. Itu bapak yang rintis semua. Atau kita panggilnya apa? Papa kah? Apa ayah kah? Ya kan? Itu sawah ayah yang rintis. Itu kos-kosan ayah yang cari. Usaha ini, usaha itu, semua ayah yang cari. Nggak ada dari kakekmu. Karena ayah perintis. Nah, begitu juga kalian. Jangan sedikit pun kalian mengharap. Ucapkan begitu kepada anak. Jadi anak kita tuh biar berpikir. Anak kita tuh biar tidak manja. Biar dia bisa, oh iya ya, bapakku udah ngomong nih. Nggak ada sedikit pun harta yang dia mau turunkan. Dia mau kasih. Jadi aku harus mencari sendiri. Ya. Bapak bakal tua, bapak pensiun, bapak nanti nggak bisa kerja lagi. Itu harta bapak itu suka-suka bapak lah. Apa mau ku jual, apa aku mau senang-senang sama mamamu, mau keliling dunia, entah mau kemana. Itu hak kami. Kalian sebagai anak nggak ada itu alasan kalian untuk mengharap. Nah, jadi anak kalau kita udah bentuk begitu, dia berpikir, dia akan berpikir apa? Oh iya ya, dari orang tua nggak bisa diandalkan ini. Dari orang tua nggak bisa diharap ini. Sehingga apa? Dia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, jadi sebaik apapun kita, sesayang apapun kita, jangan semua keinginan anak dituruti. Ya. Banyak para orang tua masa mudanya mati-matian demi anak. Masa tuanya anak lupa. Malah anak yang menggerogoti orang tua. Karena apa? Dia hanya menyenangkan dengan harta. Dia tidak memberi ilmu. Nah, itulah kesalahan para orang tua. Terlalu sayang kepada anak sehingga anak menjadi berhala diri. Akhirnya apa? Berhala itu yang menghancurkan kita. Makanya banyak para orang tua ketika sudah tua menderita gara-gara anak. Kecewa, sakit hati, merasa tidak dihargai, menganggap anak durhaka. Karena itu bumerang bagi kita. Kita yang didik dia begitu. Ya. Jadi kita masih tua, kita masih muda, belum tua, masih kuat, support anak. Jadikan dia mental yang kuat. Kasih ilmu. Sekolahkan bagus-bagus biar dia mandiri. Biar dia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ya, kita hanya support aja. Tapi jangan pernah berkata, ini sawah untukmu, ini untukmu. Nah, nanti anakmu manja. Ya. Nanti anakmu manja. Jadi dari jauh-jauh hari lebih baik kita ngomong bahwa tidak ada 1% pun untuk kalian. Karena aku pun gak dapat apa-apa dari kakek kalian. Aku semua mencari sendiri. Kalian pun harus bisa begitu. Baru itu kalian bisa dikatakan sukses. Baru itu kalian bisa dikatakan hidup kalian hebat. Jangan mengandalkan orang tua. Nah, pupuk anak kita tuh mentalnya mental kaya. Macam saya lah dulu. Berulang-ulang itu. Kalau kalian mau cari jodoh, kalian mau nikah, uang sendiri, nggak ada uang ayah. Yang perempuan baru uang ayah. Rupanya begitu dia sudah sakit, udah pikun, adikku mau nikah, kami juga yang bantu kan. Tapi kami udah jadi semua. Nah, itulah didikan ayah Bang Andi dulu ya. Tidak ada dia bilang. Makanya kami tentang harta orang tua nggak ada yang berebut. Nggak ada kami istilahnya gila warisan, nggak ada. Karena kami udah dipupuk mental itu dari awal. Kalian harus bisa lebih hebat dari ayah. Jadi cari sendiri. Ya.
Yang kedua, jangan sampai semua keinginan anak dituruti karena sayang sama anak. Ya, begitu juga lah cara Allah. Nggak semua keinginan kita Allah kabulkan karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya kan? Kan kita juga gitu sama anak. Anak mau ini, anak mau itu, minta ini, minta itu. Kalau kita tahu itu nggak baik untuk dia, nggak mungkin kita berikan. Jadi mentalnya dipupuk ya. Jangan pernah berbicara tentang warisan. Kalau bisa bilang nggak ada jatah kalian ya, cari sendiri. Itu suka-suka ayah, karena ayah dulu cari sendiri. Mau ayah jual, mau ayah kasih orang, nggak ada hak kalian di situ. Gitu aja. Jadi anak nanti ketika kita tiada, nggak ada berebut, karena mentalnya udah terbentuk. Ya. Makanya kita pikirkan juga masa tua. Apa selamanya kita kuat, apa selamanya kita sehat. Ya, jangan gara-gara anak hancur. Nah, jangan terlalu mencintai anak melebihi daripada Allah. Biasa kita mencintai anak melebihi daripada Allah tuh, itulah yang membuat Allah menghukum kita lewat anak. Anak bang dari kecil di sekolahin, semua keinginan diturutin, udah gede, udah dewasa, nggak ingat orang tua. Udah dewasa, kejam sama orang tua. Nggak ada sayangnya sama orang tua. Yang ada menggerogoti orang tua. Nah, itu banyak tuh begitu. Ya. Jadi semua kembali kepada kita. Seperti ayat di Quran bilang, apapun musibah yang menimpa dirimu adalah perbuatan tanganmu sendiri. Ya kan? Jadi semua apa yang kita lakukan itulah yang kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi mulai sekarang tugas kita hanya sebatas support. Anakmu sekolah, ya udah berikan yang terbaik untuk sekolahnya, untuk ilmunya. Anak misalnya mau buka usaha, udah modalin, bantu sekedarnya, jangan semua dimanjain ya. Jangan anak mau ini mau itu, semua kita yang jadi pusing. Jadi ajarkan anak kita kalau ingin sesuatu, dia berusaha sendiri. Jangan sampai kita manjakan anak. Hancur, nanti tua kita hancur nanti. Ya. Nah, mulai dari sekarang udah bisa itu kita bentuk. Kalau aku gitu, aku anakku satu, nggak ada sayang-sayang, nggak ada manja-manja. Kalau nggak beres, nggak betul, marah juga aku. Nggak ada istilah, wah sama anak tega, nggak ada. Kalau untuk kebaikannya, harus tega memang. Nggak semua keinginan dituruti, bukan kita nggak mampu, tapi kan kita tahu mana yang terbaik untuk dia. Ya, nggak boleh terlalu sayang sama anak, apalagi anak cuma satu. Wow, anak emas sekali. Nah, nanti siap-siap kau, masa tua anakmu itu yang bikin kecewa. Ya, jangan sampai anak jadi berhala. Ya, mudah-mudahan terpahamkan lah. Amin.